Saya mengetahui. Iya. Begitu tahu anaknya punya hubungan dengan Iya. suami itu, Iya. jadi sempat merasa sebagai perasaan seorang ibu pasti ada perasaan yang Iya. pernah merasakan itu. Iya, pernah merasakan itu ya. Saya di sini menjadi saksi karena cucu saya. Anak saya bersalah, tapi cucu saya tidak salah. Dia tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan karena harus mendapatkan hak. Oh, maksudnya begini, ya namanya kelakuannya itu tidak baik sebetulnya ya, tidak membenarkan itu ya. Tapi kan ada anak. Ini yang perlu di garis bawahnya. ya. Oh, kalau masalah Reski tidak hadir itu sudah biasa kan ya. Dan memang untuk perdata kan ini bisa diwakilkan. Jadi nggak ada masalah sih. Cuman lebih gentle buat saya kalau dia hadir. Karena gini, yang namanya saksi itu kan adalah kategorinya melihat sendiri dan mendengar sendiri, bukan dari katanya. Kebetulan mama itu kan melihat dan menyaksikan sendiri kedekatan saya dengan Reski gitu kan. Dan saya setiap saksi saya tidak mau memaksa. Artinya saksi itu memberikan kesaksian dari dalam hatinya. Karena melihat kepentingan anak saya. Balik lagi semua ini untuk kepentingan anak saya, bukan kepentingan saya gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya mama mau gitu kan, mau menjadi saksi untuk cucunya lah terutama. Gini ya, kalau dari pendapat saya ya, kan sudah bicara dengan kuasa hukum juga. Walaupun tidak disumpah, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada hakim dari perjalanan mama mengetahui kedekatan saya dengan Reski. Ya, habis mau bagaimana lagi? Namanya juga orang tua, tetap harus memperhatikan cucu dan anak saya. Ya tentu saja pasti gitu sedih ya, karena lain dengan yang lain. Dia tidak untung anaknya tuh baik kayak itu. Iya betul. Tapi kan tetap aja anak. Orang tua pasti ke situ. Walau bagaimanapun tetap anak. Saya begini ya, dari awal kasus saya bilang bahwa kelak Keke akan melihat perjuangan saya untuk mencari tahu siapa ayahnya gitu kan, membuktikan kepada Keke. Apapun hasilnya, kita kan punya bos yang lebih besar ya, kita punya kekuatan yang lebih besar. Saya masih akan legowo apapun hasilnya, itu aja. Kalau dari pihak kami pasti akan terus mengajukan. Kenapa? Karena titik ujung dari gugatan materi ini adalah tes DNA. Itu yang bisa membuktikan semua. Jadi ya kalau tidak salah kenapa mesti takut sebetulnya ya. Gitu dari saya. Menikah kembali maksudnya? Iya. Oh, Waktu ini dengan waktu ini dengan Reski kan ini lagi proses sama. oh iya. Mungkin kebalik kali ya. Jadi nanti saya bisa tunjukin juga surat cerai saya gitu ya. Bahwa saya sedang dalam proses perceraian saat itu. Kalau logikanya begini lah. Tidak mungkin saya bawa teman lelaki kalau saya sudah bersuami. Itu aja sih. Tapi soal dokumen saya bisa buktikan kok. Iya makan, dinner, Mbak tadi udah tahu. pokoknya happy aja sih. Lebih nyari ininya aja silaturahminya. Jadi momen berharga dan senang banget. Kita menikmati momen kehangatan keluarga gitu sih. Om Raul juga suka bola, jadi ya kita ngobrolin bola, terus ngobrolin apa aja lah ya kali ya. Pokoknya doa-doa yang baik-baik lah ya. Senang dan alhamdulillah bersyukur. Ya udah nganggep anak ya, kita semuanya udah sayang anak, jadi apapun yang Ya ngomongin ya yang baik-baik gitu. Om Raul juga nanya kabar anaknya, kita kecap bersama, makan-makan daging, bakar-bakar, keluarga, ada Bunda Yuni, Mimi, ada Oma, ada Om Raul, ada Kellen Amora, dan semua sepupu-sepupu juga. Seru banget. Ya alhamdulillah ya, semua proses perlu waktu dan penjajakan. Jadi ini adalah skenario yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semuanya. Jadi kita pasti bersyukur selalu. Semoga hawa ini akan jadi jauh lebih hangat ke depannya. Dan mudah-mudahan akan berdampak baik kepada semua keluarga ya, karena ada banyak keluarga di sini. Memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan.
saya sudah tahu pasti dia tidak akan datang sih. Jadi ya udah saya ikhlas aja sih, apapun keputusan pengadilan saya ikhlas. Ya manusia mau klarifikasi apapun itu kan haknya mereka ya, mau membantah pun itu pun ya haknya mereka gitu sih. Yang penting sekarang saya ada bukti-bukti petunjuk aja, dan doain aja lah semuanya, dan biar aja waktu yang menjawab untuk semuanya ini. Biarin aja nanti waktu akan menjawabnya, dan semuanya Allah juga nggak tidur kok, gitu aja. Dan saya juga nggak bisa banyak bicara di sini karena kan ini kita negara hukum ya. Saya juga nggak mau banyak bicara. Saya juga bukan orang yang mencari panggung. Yang jelas saya di sini cuman ingin menyelesaikan perceraian saya aja. Tidak. Untuk saat ini saya tidak. Saya hanya ikhlas aja, udah ikhlas, dan saya minta dipermudah aja sih semuanya. Untuk ke suami saya, kalau bisa bantu juga, kan mau cerai juga nih, ya kan? Dipermudah lah. Jangan saya terus yang bergerak. Saya juga capek. Seperti ini. Saya kenal, dan saya juga tersempat jam 4 pagi mau sholat subuh saya juga udah sempat titip salam. Ya selanjutnya cuma mereka berdua kok yang tahu, dan Allah juga nggak tidur. Pokoknya semuanya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Biar waktu aja semuanya, pokoknya waktu akan ngejawab kok semuanya kok gitu. Itu menjemput dalam rangka kerja? Saya nggak tahu ya, karena itu saya juga dikasih tahu security saya berapa kali dijemput di apartemen saya, tempat tinggal kita dulu berdua. Saya juga nggak tahu, saya juga baru tahunya juga pas suami saya udah nggak ada. Sudah sering kok komunikasi dari bulan Juli. Kan saya sudah pernah dikirimin makanan. Saya pikir ya udah saya makan aja, dan saya juga titip salam untuk beliau. Saya cuma bilang selesaiin ini dengan baik-baik. Kalau memang kita berdua ingin bercerai secara gentle aja, kita harus ya udah. Kalau mau cerai kita cerai, tapi gentle. Tidak ada percekcokan. Tidak ada percekcokan. Kalau cekcok tuh biasa. Kalau yang ribut-ribut biasa aja. Tapi orang saya baru pulang dari honeymoon dari Bali. Kalau kasus OI, kan sudah ada lawyernya Susan. Jadi saya tekankan sedikit. Ada 2 poin penting dasar sudut pandang psikologi daripada OI. Karena kejadian ini, kalau saya dapat informasi dari Daniati, OI ini memiliki satu daya halusinasi yang mungkin tidak ada beban, sehingga dia merasa punya uang, merasa ada orang tua dan akan selesai dan lain sebagainya. Mungkin. Nah, sehingga nanti kita mau kaji lagi apakah perlu dirawat atau tidak. Kedua, lagi kita telusuri apakah uang itu masih ada agar untuk segera dikembalikan. Ketiga, apakah peran Agustin ini hanya sekedar orang ditipu atau termasuk juga bagian dari penipu itu, karena dia berhasil mengumpulkan 200 sekian orang dengan kerugian sekian miliar. Nah, berapa keuntungan didapatkan oleh Agustin? Jadi menurut saya Agustin tidak usah menjadi korban yang pura-pura melaporkan, tapi dia harus menjadi bagian, karena Agustin itu adalah pegawai negeri, guru, justru hukuman itu lebih berat ke dia gitu. Kalau OI kan masih swasta, dia hanya kena penipuan biasa, paling pasal 372, 378, penggelapan dan penipuan. Kalau Agustin bisa kena undang-undang korupsi, karena dia adalah guru yang sudah tahu kok jadi pegawai negeri bayar gitu. Jadi sebaiknya, karena instruksi dari Menteri Pendayaan Negara udah jelas Pak, ini Agustin namanya guru Pak, udah diproses aja dia cepat gitu, nggak usah dilama-lamain, jangan dibuat ada air mata yang seolah-olah rugi tapi merugikan orang lain. Iya, kalau rekan medis itu ada komunikasi antaranya dengan dokternya, itu saja. Tidak bilang gila, bukan orang gila, tapi punya satu daya halusinasi yang menjadi pertimbangan. Kalau kasus-kasus di luar negeri atau di yang saya pernah ikuti, jadi kayak orang yang sering boros menghabiskan harta kekayaan itu kan, sehingga hartanya nggak bisa disimpan ke dia, dibuat satu lembaga namanya pengampu. Itu bisa oleh hakim untuk mengawasi orang tersebut. Itu kan orang yang boros atau orang yang suka membagi-bagikan tanpa ada beban, sehingga ada beberapa kejadian itu. Ada beberapa orang menjual rumah orang tuanya yang harganya harus 20 miliar, dijualnya cuma 1 miliar. Nanti kan kalau pembelinya kok punya etikat tidak baik, harganya tidak cocok, kan nanti bisa dibuat penadah gitu. Itu aja yang harus dihindari. Makanya kalau berhadapan dengan orang seperti ini, jangan asal beli barang murah atau asal mau ikut di halusinasi. Tapi saya lihat perannya itu
Oh simpel sekali, dia hanya butuh uang untuk bimbel aja. Dia hanya menikmati 25 juta mungkin, dan itu pun dibagi sama orang itu. Orang itu yang mencari banyak gitu. Kecuali Oi berkumpul 200 orang, itu mungkin berpikir lain, orang ini tanpa sepengetahuan orang itu. Tapi orang inilah yang punya peran penting kan. Itu masa ada seorang guru mau ngumpulin 200 orang masukin pegawai negeri cuma bayar 25 juta, ya kan? Kata Nia udah lama dari dia SMA ya. Kan kejadian-kejadian ini kan udah berulang-ulang kali terjadi gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita tidak bisa buka tutup gitu, tapi harus kita sampaikan karena ya kasihan juga orang-orang begini yang nggak biasa begini tiba-tiba dia harus masuk penjara kan. Yang benar-benar menjadi pertimbangan untuk atau yang nyogok juga kan kejahatan juga itu kan. Jangan kita cari orang yang namanya oh ya dia punya penyakit begitu kan. Tapi kalau orang-orang ini kan orang bukan yang punya penyakit ngasih uang orang, tapi orang yang ingin melanggar hukum, orang yang ingin menjadi pegawai negeri. Kalau Oi anggaplah Oi sakit, ya memang dia sakit, terima uang juga dia pikir nggak ada beban karena dia punya halusinasi yang tinggi kan. Tapi mereka ini kan mau jadi pegawai negeri, nyogok gitu kan. Kok jadi ditipu? Kalau mereka punya niat jahat gitu. Kalau ditipu itu dipinjam uangnya untuk apa? Ternyata untuk nikmat orang ini aja. Tapi memang ada satu pekerjaan, targetnya itu pelajaran, yaitu tentang proses penerimaan pegawai negeri. Udah konsultasi ke dokter menyarankan untuk dirawat. Tapi bukan orang gila ya, bukan orang sakit jiwa, tapi kejiwaannya ini harus dirawat, diyakinkan bahwa Oi tidak boleh melakukan ini karena ini akan begini bebannya gitu. Ya mungkin dia ukur kan ibunya punya kekayaan berapa, rumahnya apa, itu nggak ada beban. Ya itu kalau benar, makanya tapi saya nggak mau ngikutin kita, takutnya nanti dibantah tiba-tiba nggak. Tapi ini hanya curhatnya kepada saya aja. Dan saya sudah sampaikan ke polisi, Bapak tolong ditinjau lagi aspek itunya, karena fokusnya ini sebenarnya anak ini apa sih motivasinya gitu. Karena dia nggak terlalu terbuka sama kita. Tapi saya sudah lihat keterangan percakapan antara Nia dengan dokter kejiwaan itu. Apabila nanti rekaman bisa dibuka misalnya, apakah akan memberikan tuntutan buat Oi atau bagaimana? Ya kalau orang melakukan sesuatu dengan dasar tidak sehat dan terganggu ya berarti kan tidak bisa dipidana kan. Masalah gugatan perdata itu kan saya bilang kalau yang orang-orang itu ini bikin repot negara aja gitu. Makanya jangan mau ditipu dong. Masa bayar 25 juta jadi pegawai negeri? Aku surprise banget Vincent bisa inget untuk kasih janjinya buat El gitu. Aku terharu gitu karena ya emang bukan cuma aku doang. Di sini ada hati yang lain yang emang kita rumah tangga nggak berdua tapi langsung bertiga gitu. Jadi Vincent bisa inget dan berjanji sama El. Itu buat aku sih touch banget. Luar biasa. Aku udah ngomong sama dia, nanti masa depannya kalau memang klik dan kita udah jadi satu, aku Vincent nggak mau dipaksa-paksa kayak El, ini mama sekarang sama dia kamu harus panggil daddy. No. Karena aku maunya alami aja, biar dia sendiri yang ngomong. Terus tiba-tiba one day dia datang ke kamar, Uncle, ya El, is it okay if I call you my dad? Wah di situ langsung nangis aku mewek kan, maksudnya emosional di situ. Nah dari situ ya udah aku jawab boleh ya, as long as you feel good, selama kamu merasa nyaman untuk memanggil aku ayahmu, apa? Karena El sering nanya sama aku dan dia sering ngomong, Dad, don't ever leave me ya, apa jangan pernah tinggalkan aku ya. Dari situ kan udah kelihatan banget dia masih terluka dan trauma. Ya udah aku janji di situ di hari spesialnya aku langsung ngadepin dia dan di situ aku berani menyatakan sampai
Pokoknya selama aku masih bisa bernapas, aku nggak akan tinggalin si El. Bener-bener sampai maut memisahkan, sampai aku mati baru oke, ya udah. Tapi selama aku masih hidup, no way. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.